Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Empung Empung. Oke deh, ini mau konten cerita-cerita sedikit aja lah. Sambil menemani pulang kerja. Daripada gabut, pulang jam 4 subuh, kita sambil ngobrol-ngobrol. Semoga lancar, aman sampai rumah. Amin. Sedikit cerita aja. Kebetulan gua lagi tugas di proyek pemeliharaan jalan yang kerjanya itu malam. Mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh lah. Dan berada di lokasi Jakarta Utara. Rumah di Tangerang, sekarang kita pulang lewat stasiun kota nih. Sekarang kota masih ramai. Kita arah jembatan 5 guys. Bismillah. Semoga nggak ada orang jahat. Kalau balik jam segini itu bukan setan yang lo takutin, tapi orang jahat. Karena kadang-kadang manusia itu lebih jahat daripada setan itu. Dia bisa membunuh orang gitu aja tanpa mikirin. Kalau setan itu nggak bisa membunuh. Apalagi kayak orang-orang yang mabok itu pulang dari diskotik atau bar atau kafe, bawa mobil atau bawa motor sambil ngebut. Nah itu yang dengerin sih kalau balik-balik subuh atau tengah malam begini. Karena banyak kejadian kan, kayak mobil gitu nabrak motor pinggir jalan gitu. Makanya kita harus tetap hati-hati, waspada lah. Gue mau sedikit share nih tips and trick. Tips kayaknya sih bukan trik lah, kayak sekedar sharing aja lah. Gimana kalau kalian itu di Jakarta balik subuh atau tengah malam yang udah sepi gitu, harus gimana aja waspadanya gitu. Karena gue dulu pernah juga 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya, lagi mau di Kelapa Gading, pulang jam 3 subuh itu lewat kayak Lejar Supranto gitu di Makamas, Semangat Putih, itu jalan panjang sepi. Gue tuh diikuti sama 2 motor gitu, gua pelan, dia ikut pelan kayak ngedempet gitu. Dan tips gue itu, kalian tuh kalau balik segini tuh harus wajib banget itu spion itu ngarah ke belakang ya, buat waspada lah gitu. Jadi sepatu-sepatu kalian harus lihat spion gitu, bukan ngajarin sujon gitu, tapi kayak lebih ke apa ya, save diri sendiri lah gitu. Kalian harus waspada gitu, apalagi jam segini gitu, jam-jam yang rawan kejahatan gitu. Kayak satu nih, spion harus ke belakang. Kalian tuh kalau ketika ada motor di belakang mendekat, kalian itu yang pertama kalian harus lakukan itu kayak ngeliat, dan posisi tangannya tuh kayak gini. Kadang-kadang kalau posisi tangan mencurigakan kayak gitu, kalian ya ngejauh deh, ngebut gitu. Kalau pengalaman gue dulu ya di Cempaka Putih itu didempetin orang gitu, gue ngeliat tuh kayak orang itu tuh kayak megang benda, entah itu pedang atau pisau ya, di itu gue langsung ngebut juga kayak ngejar gitu kan. Dan akhirnya tuh di daerah mana ya, di daerah dekat Galur gitu ada warung rokok gitu, ada orang lagi nongkrong main catur. Gue tuh berhenti gitu, pura-pura beli rokok gitu, dan dia tuh kayak langsung cabut gitu. Terus gitu ya, sekedar tips lah, kalian kalau balik jam segini tuh jangan terlalu apa ya, jangan terlalu polos lah, tetap kita harus waspada ya kan. Kayak gini juga yang rawan-rawan nih, kayak berhenti di lampu merah lama gitu. Bukannya apa-apa, gue ngerinya tuh kayak banyak orang jahat, bukannya yang pengen melanggar lalu lintas, tapi kadang-kadang kalau lagi kosong pengen dicabut, bukannya tetap harus hati-hati juga sih, lihat kanan kiri gitu. Ya gue ngerinya gitu, tiba-tiba motor di samping gue gitu, terus tiba-tiba nodong pisau atau pistol ke perut gue kan, itu yang gue ngeri. Makanya kalau sekiranya aman nih, mohon maaf jangan diikutin nih, gue nerobos lampu merah karena gue nge-save diri gue. Tapi nerobosin juga jangan asal nerobos gitu, kalian harus waspada juga, ngeliat kanan kiri gitu.
mohon maaf, itu bukannya gua ajarin buat robos lampu merah ya, tapi karena si kondisi ini daerah mana ya? Kali Jodoh nih, Tambora kalau nggak salah. Ini rawan banget. Apalagi di sini nih, pauga-pauganya. Dan selain itu, kalian juga harus waspada kendaraan-kendaraan besar gitu. Yang jam segini tuh jam 12 malam sampai jam 4 subuh tuh, wah itu keluar semua itu jam-jam yang kendaraan besar, tronton, dump truck kayak gitu. Kalian harus waspada. Tuh. Sekarang kita udah masuk daerah Jelambar, kita menuju ke arah Mesing dan Payong Mesing. Kalian bisa lihat sendiri ada banyak di gua bawa motor kayak gini gua selalu melihat spion ya, gua melihat kendaraan motor di belakang yang ada dekat gitu. Dan kalau bisa kalian tuh jangan terlalu pelan juga. Ya, tapi jangan terlalu ngebut juga sih, bahayain juga. Jadi kalian atur lah gimana insting kalian gitu. Tetap jaga jarak. Kalian harus hati-hati kalau di jalan karena ada keluarga di rumah menunggu. Ada orang tua, kakak, adik yang belum menikah gitu. Kalau yang udah nikah ada anak, istri di rumah. Jadi kalian lebih harus apa ya? Kayak save diri kalian juga gitu kalau di jalan. Kalau kalian ngantuk, mendingan cari apa gitu. Entah sekedar minum kopi dingin atau merebahin sejenak 10 menit gitu, itu lebih better sih dibanding harus maksain gitu. Ya sekarang udah sampai di Dan Mogot. Oh ya, kenapa gue lewat jembatan 5 Jelambar gitu? Karena kalau dari daerah Jakarta Utara tuh lewat situ lebih dekat dibanding harus ke Cipakamas, lewat Monas, lewat Harmoni, itu lebih muter gitu. Nih kayak ini nih, tronton apa nih? Tronton, gede banget, kalian hati-hati. Kenapa kalian gue saranin harus melihat spion? Selain lihat kendaraan motor di belakang, waspada, kita juga ngelihat kalau ada kendaraan mobil atau truk yang remnya blong gitu. Jadi kayak kelihatan kecepatannya udah nggak normal gitu, kalian minggir gitu. Ya mungkin kalian ada yang bertanya, abang nggak takut apa bang gitu kerja baliknya subuh? Tiap pekerjaan itu pasti punya plus minusnya lah guys. Ada orang berangkat pagi pulang sore, minusnya selalu ketemu macet gitu. Stres loh di Jakarta itu kalau di jam kerjanya itu pagi sama sore itu, waduh. Kayak gini, gue balik jam segini tuh sampai rumah kemungkinan perjalanan itu sekitar 40 menit lah, nggak nyampe 1 jam. Tapi kalau gue berangkatnya pagi atau sore di jam pulang kerja tuh berangkat kerja itu bisa 1,5 jam loh. Tangerang, Jakarta Utara itu. Oke, sudah lewat terminal Kalideres, bentar lagi perbatasan Jakarta Tangerang. Kayak gini nih, gua ada jalan kosong nih guys, bawaannya pengen narik. Ya tapi kita kecepatannya ya wajar-wajar aja lah, kayak di lajur kanan sewajarnya gimana cepetnya gitu. Kenapa masuk Tangerang tiba-tiba jadi blast gelap, beda banget gitu masih daerah Jakarta. Ini pemerintah Tangerang kamu masang lampu apa di sini? Beda banget gitu langsung. Tadi jalan Bogor yang arah yang daerah Jakarta tuh terang, masuk Tangerang tiba-tiba jadi gelap. Nah kalian boleh share apa tips atau pengalaman kalian yang suka balik kerja tengah malam atau subuh. Kita berbagi pengalaman, tulis di komentar di bawah ya, kita bagi-bagilah. Mungkin dari pengalaman kita bisa jadi pembelajaran orang lain gitu. Tips yang dari gua, yang satu tuh kalian spion itu harus standby ke belakang. Kalian tuh harus selalu waspada, kayak sesekali melihat. Jangan selalu waspada ketika ada motor di belakang kalian ngebuntutin, tapi dia kayak mencurigakan gitu tuh. Kalian pelan, dia ikut pelan gitu. Atau kan nempel-nempel mulai ngedeket kayak gak normal gitu lah, kalian pasti bisa ngerasa lah.
kalau ada sesuatu yang nggak normal. Itu kalian tuh kalau kayak gitu, di posisi kayak gitu lebih baik kebut. Ketika kebut ada warung buka kayak warung Madura kan pasti ada aja di jalan ya. Yang kedua, kalian harus aware sama sekitar, kayak kalian kendaraan-kendaraan di sekitar kalian, entah truk gede, bis gede, atau mobil-mobil yang kayak nggak fokus dalam berkendara gitu, kebut-kebut. Kalian penting cari aman deh. Gitu, kalian pinggir jalan pelan. Atau yang ketiga itu kalian kalau jalan kosong jangan ngebut asal-asalan gitu. Pastikan kalian tuh hafal jalan yang kalian biasa lalui gitu. Kalau kalian nggak tahu jalan itu jalan rusak di mana, ya mendingan jangan terlalu ngebut lah gitu. Kalau balik jam tengah malam atau subuh kan godaannya pasti ngebut, jalanan kosong gitu kan, kalian aman aja lah gitu. Oke, kita mampir ke Alfamart dulu guys. Sekian dulu konten gua hari ini, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam pengumpul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.